Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahab. Saya kuliah di Universitas Islam Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi dari Mayor ya. Mayor kita akan bahas. Dan sebelumnya saya sudah mengerjakan, jadi pada video kali ini saya cuma menjelaskan secara sepintas tahapan dari bagaimana mengaplikasikan aplikasi Mayor ya. Pertama kita buka aplikasi Mayor. Ini cara untuk membuat database baru ya. Pilih create, pilih next. Serial numbernya bisa diisi, misalkan serial number ini. Nah, di modul ada kan yang terkait. Terus bisa diisikan untuk lebih detailnya atau lebih lengkapnya alamat di sini ya, phone number, email. Kalau misalkan udah diisi, klik next saja. Tahunnya kita sesuaikan ya, tahun 2007. Terus ini akhir bulannya, jadi yang Desember. Awal bulan, pilih Januari. Pilih next lagi, next. Jadi yang I'm going to import account ya, karena kita akan mengimpor akun-akun ya. Pilih next lagi. Nah, ini untuk menyimpan filenya. Misalkan disimpan bisa di sini ya. Misalkan terserah kalian disimpannya bagaimana. Pilih next lagi, kita tunggu sampai tulisan selesai. Tulisan congratulations sama. Maka kita pilih yang ini ya, kita comment center. Nah, seperti ini tahapan untuk membuat database baru ya dari aplikasi Mayo. Karena saya tadi sedang menyelesaikan ya tugasnya, kita masuk lagi ke database yang sudah selesaikan itu. Nah, terus langkah selanjutnya adalah kita memasukkan file akunnya dari Excel ke aplikasi Mayo. Di menu file ya, import data, akun, informasi, ini diganti ke update existing, continue. Kita tinggal dipilih, misalkan yang ini ya gitu. Nah, tinggal disesuaikan nomor akun, akun nomor ke sini ya, nama akun sini, ada sini, tipe akun sini. Nah, tinggal diimport saja ya. Nah, maka akan secara otomatis akun dari file Excel masuk ke Mayor ya. Nah, karena saya sudah misalkan di cancel aja, maka kan untuk melihat daftar list akunnya di sini ya, list akun. Seperti ini kira-kira import dari file Excel ke Mayor. Terus untuk langkah selanjutnya adalah kita menyesuaikan kode pajaknya. Bisa dilihat di list text code ini ya. Nah, yang misalkan yang seperti ini, misalkan udah yang misalkan ada yang nggak kepakai itu bisa dihapus gitu. Misalkan ini di klik kanan, delete kode, oke. Ini ya, misalkan yang pasti yang kepakai mah yang ini lah, tidak pajak sama PPN itu asalnya namanya tuh GSP ya. Di sini tuh diubah menjadi PPN ya. Seperti itu misalkan. Kalau udah, dan selanjutnya adalah kita membuat job list atau departemen ya, buat departemen. Bisa di menulis, ada menu job. Nah, misalkan untuk membuat departemen baru ya, pilih new job numbernya, misalkan kita diisi dengan misalkan apa jika atau jika seperti itu, enter, diisikan secara detail, misalkan di sini Jakarta, seperti apa, terus kontak yang akan dihubungi siapa itu. Kalau udah misalkan klik oke gitu, maka sekarang secara otomatis ada di sini ya. Nah, ini kan tadi misalkan edit lagi tinggal di sini, misalkan di ini saya sudah membuatnya, kita hapus saja. Terus langkah kelima adalah membuat kategori ya, gitu. Untuk kantor cabang bisa menulis kategori ini ya. Ya, untuk membuat nama dari kantor cabangnya, misalkan kita pilih new ya, baru kategori ID-nya misalkan tadi misalkan Jika atau Jika, misalkan misalkan Jika. Nah, kategori namanya misalkan kerja, misalkan apa itu tinggal dimasukkan aja. Kan tadi saya udah akan secara otomatis masuk ke sini ya. Terus karena saya cuma menjelaskan secara sepintas itu. Jika aktifkan kendali kategori pada sifat frekuensi ya, itu misalkan. Terus untuk angka selanjutnya adalah menghubungkan akun ya. Kamu menghubungkan akun dengan akun bank. Pertama bisa di menu setup, link akun bank.
ini ya akun dan linking akun. Nah, sini kan ada banyak ya, gitu yang harus diisi. Pertama di sini kan yang equity account diisi dengan akun saldo awal. Ini pilih sini ya. Ini account gitu. Terus bank account, electronic payment untuk pembayarannya, dan pilih electronic clearing account. Ini ya. Terus untuk bank account dan deposit pun pilih yang kas di tangan gitu, seperti itu. Terus selanjutnya ke menghubungkan akun sales dan penjualan gitu. Masih di menu setup dengan akun sales account. Ini akun-akun untuk penjualan gitu. Nah, terus yang pertama di sini kan ada set account tracking, pilih yang piutang usaha gitu. Terus bank account for customer, pilih yang dikasih tangan. Itu banyak pilihannya, cuman kali saya pilihnya yang ini kasih tangan seperti yang di modul gitu. Terus ini dicentang semuanya, diklik, terus tinggal dipilih income account, itu masukkan dokumen pendapatan jasa angkut ya, kan untuk akun pendapatannya. Terus pilih akun for customer, pilih uang muka penjualan. Seperti ini kita samakan dengan ada yang samakan yang dengan yang di modul ya itu. Sini. Kalau misalkan nggak ada akunnya, di sini nggak ada itu yang diimport, tinggal diklik new aja di sini ya, tinggal masukkan nanti akun-akun barunya. Oke. Terus hubungkan dengan akun purchase ya, yang terakhir masih sama di menu setup dengan akun, terus purchase account. Nah, itu untuk purchase pembayaran itu ya, media account, pilih yang utang usaha, bank account-nya yang CA, untuk ini tinggal yang nggak usah di checklist itu, yang checklistnya yang ini yang kedua 3, 4, 5 gitu. Terus untuk akun-akunnya kita samakan juga dengan apa yang ada di modul ya gitu. Ini masukkan ongkos akun, ongkos pembelian, potongan pembelian, dan denda itu. Oke. Terus untuk selanjutnya kita membuat daftar customer ya, supplier dan karyawan atau employee. Kan bisa di menu command center, ada kartunya. Nah ini ya, terus card list ya. Nah kita kan tampilan awalnya sebenarnya tampilan awalnya semuanya kosong gitu. Nah, untuk masukkan data customer bisa diklik di sini ya, customer, misalkan, terus kita membuat nama barunya, misalkan di sini namanya siapa gitu ya. Nah misalkan ID-nya tinggal diisi, isinya, alamatnya, kotanya, terus kode pos, negara, dan nomor yang bisa dihubungi ya di sini, terus nama kontak yang bisa dihubungi. Jadi jangan di close, ini ke selling detail, ini tinggal masukkan ya data-datanya, kodenya diubah menjadi tambahan gitu. Oke, misalkan udah ya diisi secara detail, klik oke aja, maka kan secara otomatis masuk ke sini ya. Kita hapus kembali karena saya sudah selesaikannya. Terus untuk supplier juga pembuatannya hampir sama itu. Seperti itu, tinggal diklik new, masukkan nama suppliernya, misalkan ini, ID-nya misalkan ke 01, alamatnya, kotanya, kode pos, negaranya, isi misalkan ada utang berapa gitu, berikan itu. Terus di sini seperti itu, otomatis ada di sini. Kita lihat contohnya seperti yang ini. Nah, diisikan namanya, terus kaitannya seperti yang ada di modul ya gitu. Terus ininya untuk pengisian ini nanti bakal bahas insya Allah. Seperti itu ya. Terus untuk memasukkan karyawan bisa di menu ini ya, di employee. Misalkan kalau buat baru tinggal di klik ini. Nah, terus masukkan namanya sini, ID-nya, alamatnya sama, hampir sama seperti yang tadi customer sama supplier ya gitu. Nah, diklik OK aja, maka sensor otomatis masuk ke sini ya. Kita lihat aja karena sudah sebenarnya ya tadi. Bisa dihapus ya. Oh, ini juga bisa dihapus. Nah, sebenarnya cuma satu gitu ya, karyawannya tadi saya lupa bikin.
seperti ini ya, untuk detailnya. Udah sekali oke. Terus di close ya. Terus langkah selanjutnya adalah kita membuat daftar barang atau inventory ya. Bisa di supaya lebih cepat di menu inventory ya. Terus ada item list, pilih yang ini. Nah, item ya, di sini ada kita untuk membuat daftar barangnya, pilih yang new ya, misalkan lihat aja lah ya, misalkan yang ini. Berarti misalkan kan dulu ada contohnya misalkan Supra X 125 item numbernya S1 ya. Terus yang ini ayo this item atau ICL inventory dicentang semuanya. Terus kalau sale ya kita pilih yang Supra X 125 inform penjualan Honda Supra X 125 terus S1 nya Supra X 125 ya. Set akun untuk untuk penjualannya. Terus isikan lebih detailnya misalkan harga persatuannya 11 juta ya. 12 juta 12 juta maaf di sini ya gitu. Harga jualnya diisikan harga jualnya terus diisi yang ininya unit satu terus kan di sini kena PPN gitu kena pajak gitu jadi yang ininya dipilih kita pakai pertambahan nilai gitu ya terus dipakai aja masukkan. Untuk tahapan berikutnya juga sama ya tinggal klik new gitu masukkan yang barangnya Suprakit terus sama Mega Pro ya gitu. Terus untuk membuat daftar servis juga sama ya gitu yang ini kan ya servis kita misalkan contoh yang misalkan satu aja yang jelas ini. Nah untuk jasa servis tidak semuanya dicentang ya yang ini ya cuma yang Aisyah aja. Terus untuk infonya pilih yang servis Honda Supra X125 kalau misalkan akunnya nggak ada tinggal di new aja ya kita buat akun baru. Nah, terus ini misalkan harga selling price-nya ya gitu diisi dengan misalkan di modul ada 50.000 ini diisi dengan unit karena di modul tidak ada selling tag-nya tidak ada yang no text maka di sini dipilih text gitu aktifnya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan neraca awal. Bisa di menu pertama di command center ya. Command center terus setup. Maaf untuk memasukkan neraca awal bisa di menu setup ya. Terus ada balance, terus akun opening balance ya yang ini ya. Tinggal dimasukkan saja gitu. Pada saat masukkan tampilan awalnya itu sebelum dimasukkan nilai-nilai itu kan pasti semuanya itu nol gitu sama opening balance-nya pasti nol semua karena ini sudah dimasukkannya gitu jadi secara otomatis sudah ada angka-angkanya gitu seperti itu ya gitu. Tinggal diisi aja misalkan di sini berapa gitu kalau udah misalkan udah diisi udah benar semua yang bodoh diklik oke aja gitu. Terus untuk selanjutnya memasukkan saldo awal piutang di menu setup balance customer balance ya gitu karena misalkan ini untuk perusahaan customer itu untuk piutang ya. Nah, dengan customer balance nah tinggal sebenarnya kalau kalau bisa diisi ya gitu isinya kecil. Oh ya untuk misalkan untuk membuat apa piutang baru ya itu setengah kali bentar bisa untuk membuat misalkan di sini ya masukkan nama customernya terus di sini klik new ya gitu maka secara otomatis di sini.
Nah, misalkan di sini untuk pemasukan ya itu pemasukan saldo awal piutang itu secara otomatis misalkan di sini udah ada yang misalkan yang PT Unggul maju saldo awal piutang berapa gitu. Kalau misalkan mau ditambahkan tinggal diklik add sale ya gitu. Oke, maju di enter, saldo piutangnya berapa diisikan di sini ya gitu. Seperti itu ya, itu untuk memasukkan saldo piutang. Dan untuk memasukkan apa itu hutang sama di menu setup balance, terus ada yang supplier balance. Nah, ini untuk utang ya. Secara otomatis akan ada nama-namanya tapi belum ada angka-angkanya gitu di sini gitu. Tinggal dipilih ini ya gitu. Terus untuk memasukkan saldonya sama seperti tadi ya, di add purchase ya gitu. Ya kita klik record maka akan tampil configuration gitu. Kalau misalkan udah diisi berapa, klik record yang ini akan muncul configuration. Nah ini utang saya barusan di input jumlahnya itu tidak terdapat kesalahan, itu sudah benar kan gitu. Itu kira-kira pemasukan kita. Terus apa saja kita masukkan saldo awal persediaan barang dagangan di command center. Ada inventory ya, pilih count inventory ya, yang ini. Nah ini ya itu nama barang-barangnya itu. Terus kita misalkan untuk mengisi ininya ya, misalkan di sini dilihat barangnya supaya itu ada. Oh di sebelumnya udah karena saya udah beres itu, jadi jumlah barangnya itu tidak sama itu karena kedepannya nanti ada transaksi ya, jadi ada pengurangan barang gitu. Misalkan di sini asalnya di sini angkanya 0 semua, pilih masukkan angka misalkan jumlahnya di modul 20, ini 21, ini 22 ya. Terus klik adjust inventory maka tidak bisa ya karena sudah dimasukkan gitu. Benar, command center inventory kita misalkan barang di sini dimulai masukkan terus dari sini 0, bikin adjust inventory 0, nanti akan muncul default adjustment account dan klik continue aja ya gitu. Dan klik lagi open balance-nya. Nah kalau misalkan barang-barangnya udah dimasukkan ya gitu, bisa dilihat di transaksi jurnal ya, di inventory sini ya, yang kelihatan transaksi jurnal ini dirubah dulu tahunnya baru itu. Akan muncul di inventory ya, yang ini ya. Tinggal masukkan jumlah barangnya berapa, terus harga belinya berapa, maka akan secara otomatis jumlahnya pun bakal ada gitu sih. Nah, itu transaksi pembeli barang supaya 1 juta per unit TPN 10%. Terus yang kedua 2 mega pro ya, itu 19 juta ya. Yang kedua menyesuaikannya di command center ini ya, terus purchase ya, yang purchase enter purchase ya, command center enter purchase. Nah, jangan lupa lagi ya, command center purchase terus yang enternya ya. Terus layoutnya ini diganti dengan item, dan habis oke, maka akan seperti ini ya. Di sini tinggal diisi buat preview suppliernya gitu ya. Jadi tadi lupa sambil supplier itu mudah. Nah gitu, terus disesuaikan tanggalnya 14 bulan 1 ya. Terus isi misalkan di sini 2 tanggalnya ini item number S1 supplier 25 unit price-nya langsung terisi langsung ke PM. Terus kedua tadi 2 motor Mega Pro ya. Mega Pro S3. Nah kan secara otomatis terisi ya ini.
pastikan jumlah subtotalnya sama ya, kayak yang di modul. Kalau misalkan udah, tinggal di record aja ya, kan saya udah menyelesaikan, bikin saja, ya hapus saja. Terus yang selanjutnya transaksi membeli barang tanggal 15 Januari, membayar sewa pameran motor ya, pameran motor di pameran mal menggunakan pembayaran 1 juta. Nah, seperti tadi ya, purchase ya, dan banyak udah benar, yang pembelian benar harus sesuaikan tanggal 15. Terus ya, layoutnya ya diubah dulu, ini jadi service. Oke. Ya, masukkan di sini deskripsi, misalkan membayar sewa kamera 1.300 sewa ruang. Awalnya masukkan misalkan di sini 1 juta ya tadi, tidak termasuk pajak 1 juta, tinggal di record aja ya kalau misalkan udah gitu. Ini sudah kita dihapus saja. Selanjutnya adalah transaksi melalui barang 16 Januari 2007, menerima potongan pembelian besar 2 juta, kita bawa ke utang PT dari PT Semesta ya. Kita pilih ya, ke purchase ya seperti tadi, terus enter purchase. Ini tadi ya seperti tadi itu. Suppliernya pilih ya PT Samudra, PT Semesta maaf, nggak disesuaikan. Terus deskripsinya diisi, mencatat penerimaan potongan pembelian. Ya. Terus yang ininya diisi dengan akun yang 600. Nah, ini potongan pembelian ya, potongan pembelian. Terus di sini diisi, masukkan minus, di nomornya masukkan minus 2 juta karena potongannya 2 juta. Sudah termasuk pajak. Terus klik record aja ya gitu. Nah, terus kayak klik register, kenaikan tanggal ya. Nah, maka akan secara otomatis muncul ya. Nah, yang ini ya, potongan pembelian PT Semesta. Itu ya. Caranya hapus. Terus transaksi berikutnya adalah transaksi membeli barang tanggal 17 Januari 2007. Dari tadi ya pilih purchase, enter purchase, dan ini ya masih terbiak. File layout diganti sama item ya, item. Terus direktur pembelian kepada PT Samudra, ini PT Samudra. Nah, ini sesuaikan tanggal. Sesuaikan sini tanggal 17. Terus diisi isinya satu karena satu itu nomornya. Satu yang motor sudah kan secara otomatis terisi ya sini ya. Nah, sebagai kategorinya, kategorinya tadi lupa kategorinya. Sekarang ini untuk ada cabang Yogyakarta itu. Kemudian klik record ya. Saya klik register yang ini. Jadi kalau return dan debit itu dan debit. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya udah ada yang kita di sini udah kena ini oke semuanya.
aku tes kan seharusnya ada nih. Terus ini klik yang apply supply karena nama saja jadi nggak bisa gitu kan lihatnya, tapi yang udah di sini udah daftar gitu yang ini udah semudah seperti itu ya gitu. Nah, untuk melihat apakah posisi barang sudah masuk lagi ke dalam gudang, kita setel di return, bisa kita butuh dulu di menu inventory, ada item register ya, yang ini, item S1 Supra, sebutkan tanggalnya. Lihat yang 10 juta minus 1 10 juta yang ini ya udah masuk lagi itu barangnya sudah tidak ada terus di close. Terus transaksi berikutnya memberi barang tanggal 18 Januari menjual barang dagangan berikut PT Unggul sama dengan target pembelian 50% dibayar sebelum sebulan terus aktif 3 unit Supra harga 12 juta terus PM dengan Supra Fit harga 11 juta per unit terus PM terus 3 unit Mega Pro. Nah gitu sama kita dari command center ya terus sel. Nah ini terus center sel ini ya kayak ini. Klik info tidak aktif tanggal penjualan. Oh ini di sini dulu satu unggul. Ini apa? Nah itu tanggal sesuaikan tanggal 18. Ini yang lakukan masukan barangnya misalkan 3 ini kosongkan. Pertama kan S1 ya Supra H123 katanya pasti akan terakumulasi secara langsung. Terus kan di enter terus barang berikutnya ada 3 semua ya Supra Fit. Terus yang ketiga nah, pastikan subtotal udah masuk gitu. Untuk kategorinya pilih yang jika misalkan untuk cabut cabang di Jakarta. Jika semua itu sudah dimasukkan maka jualan bisa dilihat tinggal di klik record ya kalau misalkan udah ini kalau bisa diselesaikan tinggal di kita hapus saja itu. Nah jika semua itu sudah dimasukkan maka jurnal bisa dilihat dengan menggunakan CTRL plus R ya, oh ya, tadi yang kita lupa. Terus untuk transaksi selanjutnya menjual jasa tanggal 19 Januari memberikan servis kepada pelanggan tetap sebesar 200 pada motor Vega Pro 10 unit harga 75.000 per unit pembayaran tunai jika yang untuk menghadap cabang di Jakarta. Pertama kita ke menu sel ya gitu yang tadi sel dasarnya tipenya ini udah invoice ya di sini ya. Terus customernya sudah tadi penjualan tunai ini yang ini sesuaikan tanggal 16 bisa audit teknikku tidak aktif rekodnya udah servis ya itu oh belum ganti sama servis. Nah gitu terus deskripsinya diisi dengan berapa jam bisa servis. Yang saya isi dengan nomor akun 423 servis Mandalika Pro ya. Terus amannya diisi dengan 750.000 di total semuanya. Kategorinya pilih kita ya untuk cabang Jakarta. Untuk CTRL. Nah ini untuk melihat jurnalnya gitu. Untuk melihat jurnal ada dua karena transaksi tersebut tunai dan karena pay today isi gitu. Harusnya ada dua ya. Pay today isi.
Jurnal memonya, misalkan di sini bisa diisi ya contoh memorinya cash rate today. Oh iya, kali ininya biasanya diisi di atas 50.000. Nah itu lihat tadi, maka kan nilai akan jadi 2. Itu ya, tinggal diklik record aja gitu. Hapus lagi. Kita sisanya mengembalikan namanya penjualan. Tanggal 20 Januari 2007 mengembalikan record kepada pelanggan servis karena rusak 5 kali. Servis dapat servis gratis sebesar 75.000. 1 unit Mega Pro. Jangan kita beri command center sell enter request ya. Customer-nya kita pilih ini penjualan tunai. Tadi sesuaikan tanggal Januari. Isinya isi gratis servis. Hasilnya diumumkan ke akun pendapatan servis. Akun pendapatan servis itu akun 423. Nah ini samuannya kita isi dengan minus 75.000 ya, ini gratis. Layoutnya udah diubah menjadi servis. Jadi jurnal memo, misalkan di sini mau ganti menjadi gratis servis. Ini yang ini kita copy. Nah, di sini gratis semua ini. Kategorinya untuk yang Jakarta. Udah, terus masih dipakai penjualan, klik register, edit tanggal, pilih kolom letter dan kredit. Saya udah menyelesaikannya gitu. Jadi kan secara otomatis kalau diklik yang ini akan muncul apa gitu tampilan baru itu. Kita edit tanggalnya di 20 Januari, terus edit memo, jadi servis gratis S3 Mega Pro, pastikan account, tes di tangan, terus klik record aja gitu. Nah, terus aja gitu. Terus transaksi berikutnya transaksi record penjualan tanggal 21 itu penjualan dari pelanggan PT Unggul Lama 125 karena barang rusak akan diganti dengan barang yang baru termasuk PPN 10%. kantor cabang di Jakarta seperti yang tadi yang di command center sel agar repost email customernya dipilih, sesuaikan tanggal. Nah, terus layoutnya kita ubah dulu menjadi item. Oke. Jadi sekarang di sini retur penjualan. Sheetnya kita isi dengan minus 1, biasanya 1 barang. Ini barangnya menurunkan masuk bracket. Price 25. Masukkan price-nya udah benar ya 12 juta itu. Pada job JB itu ya. Dan jobnya misalkan sini JB jual beli, terus untuk kategorinya isi IK di Jakarta untuk cabang Jakarta. Ini nggak usah diubah, terus berarti pastikan subjeknya udah 12 juta. Pastikan jumlah subjek apakah sudah 19 dengan cara register. Itu ya kalau udah misalkan tinggal di klik record aja ya. Hapus dulu. Terus lu pastikan jumlah subjek apakah sudah 19 dengan cara command center. Ini inventory, ke inventory. Oh, 18 ya. Oh ya gitu karena ada beberapa transaksi gitu, jadi ada yang beda itu berubah. 18. Terus untuk transaksi berikutnya itu membayar utang. Tanggal 2 Januari 2007 membayar cicilan hutang kepada PT Samudra 50 juta menggunakan cek bank mandiri di Jalan Saldo Awal. Cicilan hutang saldo awal. Itu di command center, ada proses pembayaran. Dan pakai cek bank mandiri yang ubah bank mandiri. Saldonya sekian. Suppliernya kita isi dengan PT Samudra.
Samudra misalkan seperti ini. Tanggal pembayaran hutang sesuaikan 22 akunnya isi dengan 50 juta, besar 50 juta ya. Kita mau apply membayar cicilan hutang kepada PT Samudra. Ubah membayar cicilan hutang. Samudra. Ya udah, tinggal diklik record aja ya. Perhatikan nilai uang bank Adil yang berkurang. Nah, kan secara otomatis nilai bank Adil itu akan berkurang menjadi saldo seperti menjadi seperti ini ya. Dan ini udah dikurangi dengan nilai ini ya. Gitu. Tinggal diklik record aja gitu. Terus karena saya selesaikan saja. Selanjutnya posisi menjual tunai termasuk pajak tanggal 23 Januari. Menjual tunai motor supply 1 hari termin COD dengan harga 13.200.000 sudah kena pajak ya. Biaya JB kedua kantor cabang Jakarta Nikah. Dokumen center, sell, enter invoice ya. Dari invoice, isinya ke menjual tunai, pilihan menjual tunai, take invoice-nya, diklik ya. Kenaikan masuk pajak, terus tanggal disesuaikan, tanggal 2 di insipnya diisi, menjual tunai 1, item number S1, motor Supra, X35, harga 13.200.000 ya, benar. Jurnal memo, misalkan di sini menuju penjualan tunai 1 unit Supra X. Terus untuk kategorinya ya, ini jika Jakarta yang ini metode udah benar guys. Kalau udah tinggal diklik record aja ya, kita hapus. Saya sudah menyelesaikan. Terus untuk transaksi berikutnya, transaksi penerima pembayaran piutang tanggal 24 Januari 2007. Menerima pembayaran piutang di PT Abimanyu 100 juta, mentransfer bank BCA, yang saldo awal. Seperti biasa dengan command center ya. Nah, piutang dibiayai penjualan saya receive payment ini. Terus bank ininya ya menjadi bank BCA, kedua yang BCA terus nomornya dipilih PT Abimanyu. Nah ini kena kemana apply-nya ya, kita ini isi 100 juta pembayar piutang. Ini metodenya transfer to bank, ini yang transfer to yang disesuaikan ya gitu. Udah benar. Apa seperti itu ya. Nantinya udah benar 0 kosong. Bayarannya harusnya ini kosong gitu karena misalkan jadi ada. Nah yang transaksi ini tuh yang ini ya. Loading. Nah ini yang pertama itu transaksi. Untuk rekaman transaksi ya, klik jurnal rekaman transaksi. Ini itu yang yang ini ya, ini yang tengah. Terus udah tinggal diklik record aja, kita secara otomatis masuk ke jurnalnya. Kita cancel lagi. Transaksi berikutnya transaksi menjual dan melakukan back order ya. Di tanggal 24 Januari menjual motor Supra Fit dengan unit kepada PT Abimanyu. Namun barang di gudang hanya tinggal 18 unit dan kesulitan untuk dilakukan back order kesesuaian hubungan dengan PT Abimanyu yang direncanakan tiba tanggal 7 Januari 2007 dengan tambahan biaya ongkos angkut 200.000 ya termasuk tarif pajak dan COD jamnya JB kantor cabang Jakarta. Seperti biasa di buku ini command center ada sales agar sales ini tadi pos untuk customer isi dengan Abimanyu
Tambah disesuaikan. Karena barang tinggal 18 lagi, darahnya 4 ya, kurangan darahnya 4, 22, 18, S1, S2, S2 terakhir. Kasih otomatis ada gitu. Bukan tercabangnya ini isi dengan kita kategorikan ke Jakarta. Zona memonya bisa diubah dengan menjual tunai 22 unit seperti keterangan ini. Nah, seperti itu. Untuk melihat kelanjurannya bisa dilihat di tengah sini. Disesuaikan banyak kemarin. Terus ada hutang. Ada yang semakin misalkan kalau udah di record ya. Terus kita cancel lagi, hapus. Terus transaksi berikutnya, transaksi penerima pembayaran lewat bank. Menerima pembayaran tunai atau penjualan 22 unit Cuprapit melalui bank cetak dengan harga 218 juta di KTM Manyu di Command Center ya. Terus banking, listrik money, nah ini ya. Nanti ke terus ini kayak penjualan. Ini penjualan diganti ke PT Abimanyu. Apa tuh? Pemeriksanya kali 218 juta. Metodenya transfer ke gue. Memonya misalkan melalui pembayaran. Nanti yang asisinya itu anaknya dari sini. Astagfirullah. Seperti tadi ya tinggal di apa klik record aja ya, jadi kalau misalkan udah. Terus transaksi berikutnya masih mau cicilan hutang saldo awal tinggal 25 jam lagi untuk cicilan hutang kepada PT Samudra 100 juta saldo awal untuk 5 unit cetak. Coba dari Command Center, Postgres ya, terus preview pembayaran. Nah di sini dengan bank BCA udah benar berarti ini terus suppliernya berarti dengan PT Samudra. Nah berikan tanggal 25 Januari, tanggalnya 100 juta. 100 juta memorinya bisa di memonya atau bisa itu bayar cicilan hutang seperti Samudra itu. Untuk flagnya udah benar, tinggal diisi dari sini misalkan terusnya pengambilannya itu di sini dan penyelesaiannya jadi agak beda itu berubah itu untuk PKP-nya sama benar seperti ini dan isi di prosesnya statusnya date-nya itu di baris pertama 1 juta baris udah tinggal di record aja ya kalau misalkan udah beres. Terus untuk transaksi berikutnya
Jadi Bank BCA 100.000 sekaligus membayar biaya admin Bank BCA 25.000 untuk kantor cabang di Jakarta. Coba dari komen banking, basic money ya, basic money ini. Terus yang ini yang pilih jadi kas di tanggal, sesuaikan tanggal 25. Jangan dibiarkan, semua listriknya 75.000, 100.000 dikurangi biaya admin 25.000. Coba ini namanya. Tinggal di sini diisi 8.000, 8.000 ya, pendapatan bunga 100.000 dulu ya. Jawabnya tidak pernah putus di sininya, diisi dengan 911. Nah, biaya admin bank 25.000, kan total alokasinya 75.000 sama. Tinggal diklik record aja. Terus selanjutnya langsung habis profit. Namanya 5 unit profit kepada Samudra yang ada 9 juta. Data masuk pajak kami 30 hari. Kantor pajak Jakarta, kantor cabang Jakarta di purchase biasa ya, itu purchase ya. Yang ini sekalian kepada Samudra. Sesuaikan tanggal 25 Januari. Biarnya isi 5 unit. Profit. Nah, untuk kantor cabang kategori kantor cabang Jakarta. Begitu ya. Namanya bisa diubah, purchase tidak ada masalah, tidak termasuk pajak, benar-benar. Ini kalau udah misalkan diklik aja ya. Nah, kalau sudah dikerjakan, versi berikutnya menentukan order, maka di order juga TWM berupa 4 unit superfit yang sudah bisa dikirim hari itu juga dari command center, sales register ya, register, order, dan ini ada ini jadi tanggalnya 10 bulan 1 sampai 31 bulan 1 bulan 1 ini launching to invoice ya, ini tinggal diklik ini yang invoice, terus di tanggalnya diubah di tanggal 27 Januari 2007. Memonya tinggal diubah menuliskan tujuan recorder dan di tanggal sesuai dengan transaksi, klik record, klik OK nggak tampil PDF gitu ya, karena saya udah menyelesaikannya jadi agak susah gitu untuk masuknya kembali itu ya. Berikutnya misalkan misalkan penyusutan bagian konten perusahaan melakukan penyusutan atas data perusahaan itu kelihatan kantor bisa 200.000 gitu. Jadi kalau cabang di Jakarta, jadi command center, account, terus record journal entry ya. Jadi tanggal menjadi 30 Januari. Memonya kapan kami mencatat penyusutan peralatan kantor. Pertama, akun 631 631. Nah, ini biaya depresiasi sebesar 200.000. Grupnya JJ dan JJ ya. JB kan namanya perusahaan tidak termasuk pajak. Terus yang kedua 123 123. Dan ini diisi dengan HP peralatan kantor, isi nominalnya di sini ya 200.000, ini dipasangkan, tinggal diklik record aja ya.
klik record aja untuk karena cabangnya di Jakarta. Klik record. Terus tasi berikutnya tasi konsolidasi, rekonsilidasi, melakukan konsolidasi kas di tanggal dengan saldo akhir bulan menunjukkan 22 juta atas 5.000. Ini dukungan, banking, rekonsiliasi akun yang ini ya. Rekonsiliasi akun diubah menjadi kasih tanggal dan ya sama tanggalnya kalau terisi tanggal tinggal tambah dan tekan enter. Centang semua transaksi ya, seharusnya di sini ada semua transaksinya ya, gitu. Jadi tinggal dicentang aja di sini semua transaksinya, lalu klik rekonsiliasi gitu ya, maka secara otomatis nantinya apakah akan tampil di dialog box yang ada di dialog box, itu tinggal pilih yang apa rekonsiliasi ya, gitu, rekonsiliasi. Terus kasih terakhir saya melakukan audit file Mayo 31 Januari 2007, melakukan audit atas file Mayo melalui company. Kemudian data sudah tersusun selama sebulan, menganalisis data dan mengecek beberapa data yang keliru. Coba dari command center. Command center ada akun data auditor ya. Jadi ya, klik company data auditor, company data auditor, klik next. Nah ini ya, bisa terlihat kapasitas data. Ini klik lagi. Terus tapi yang terlihat ya akun yang sudah pernah direkonsiliasi. Oh, maaf yang ini ya, akun yang udah direkonsiliasi. Terus klik naik, ganti tanggal start. Oh, udah, indeknya 31. Dan ya udah tercetak semuanya. Ya, ini keluar. Mungkin sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf banyak kesalahannya karena masih tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.